Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati kepala sekolah SMP Negeri 1 Merak Barat, yang sama-sama kita hormati wakil kepala sekolah Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Merak Barat, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu sampai tidak mengurangi rasa hormat kami. Baik, sebelumnya alhamdulillah, kenalan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi berikutnya siapa yang datang ya. Kami 4 orang, 2 orang kami bagi khusus di TV di satu Merak Barat. Saya sendiri nama Ferdinand Saputra dari Kota Lubuk Linggau di lumayan jauh datang ke lahat ini. Alhamdulillah ditugaskan untuk kegiatan monek. Saya fasilitator nasional. Kebetulan Bapak Hendra ini insya Allah nantinya akan menjadi fasilitator daerah yang akan mengembangkan, mempraktikkan berbagi ilmu khususnya materi BK. Ini program dari Menteri Pendidikan terkait dengan 7 jurus BK hebat. Sebelah kiri saya ada Pak Jajang. Beliau ini dari Kota Palembang, dari perwakilan dari BGTK, dikhususkan mendampingi kami di Kota Lahat ini. Dan alhamdulillah minggu kemarin telah selesai monek yang pertama, yaitu penjelasan dengan siswa, pelaksanaan yang baik. Nah, di minggu yang kedua atau monek yang kedua ini kami kembali untuk monek untuk berbagi baik dengan rekan sejawat dan guru-guru yang ada di sekolah. Ini dari tujuan dari program dari Menteri Pendidikan Bapak Abdul Mukti yang kemarin. Nah, insya Allah tahun 2026 itu pengimpasannya itu ke sekolah-sekolah, termasuk Pak Hendra ini nanti akan ditugaskan juga untuk mengimplementasikan 7 jurus BK ini keluar dari sekolah SMP Negeri 1 Merak Barat ini. Semoga kegiatan tetap berlanjut, programnya tetap berlanjut, dan kita tetap berbagi baik. Ya Bapak Ibu sekalian saya hormati, alhamdulillah kami sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian telah menerima kami dengan baik di sini. Ya, tujuannya yang pertama kita tetap silaturahmi. Semoga silaturahmi ini dapat memberikan kita barokah, memperpanjang umur kita, memperbanyak rezeki kita dan lain sebagainya. Yang kedua tujuannya tadi berbagi praktik baik, berikan wawasan untuk kita semua sama Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan kompetensi diri, yang tujuannya agar anak didik kita memiliki kualitas pendidikan yang benar-benar bisa menciptakan generasi emas nantinya. Ya Bapak Ibu sekalian, kami juga mungkin kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di SMP Negeri 1 Merak Barat ini, tidak kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, mungkin kurang sopan atau lain sebagainya. Tapi niat dan tujuan kami ikhlas. Ya, semoga apapun yang menjadi niat baik dari kami, Pak Endro dan SMP Negeri 1 Merak Barat ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Mungkin itu sekilas pengatakan dari saya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Endro yang sebentar lagi memberikan praktik-praktiknya kepada kita semua pada hari ini. Demikianlah Bapak Ibu, sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Fasilitator Nasional beserta perwakilan dari P3 Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati rekan-rekan wakil kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, teman-teman sejawat yang kami hormati. Pertama-tama pada bersama-sama kita panjatkan puji rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih berikan Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahim dalam rangka pembahasan 7 jurus BK yang telah dilaksanakan di Palembang beberapa minggu yang lalu. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, teman sejawat yang kami hormati, jadi pada kegiatan hari ini kami selaku peserta dari Pasda atau fasilitator daerah masih calon Bapak Ibu. Jadi kami beberapa minggu yang lewat sudah mengikuti kegiatan tersebut dan sekarang kami melaksanakan pengikbasan. Nah, ini bukan berarti kami berada di depan, kami lebih dari Bapak Ibu. Ya, kami hanya menyampaikan materi atau pengimbasan dari apa yang kami dapatkan, dan sepertinya dari materi-materi 7 jurus BK ini kami merasa ini sangat penting kami sampaikan, karena materi-materi tersebut secara psikologis lah, secara keseharian kita, bukan administrasinya, keseharian kita ini sangat penting karena kita berhadapan langsung dengan siswa. Bapak Ibu, teman sejawat dan fasilitator nasional yang kami hormati, jadi kami akan menyampaikan beberapa materi sebenarnya. Langsung saja Bapak Ibu ya. Ini beberapa 7 jurus BK hebat yang sudah kami pelajari atau yang sudah kami dapat materi dari fasilitator nasional. Yang pertama, kenali potensi, dan ini saya rasa sudah pernah kita laksanakan setiap pelaksanaan SPMB atau sistem penerimaan siswa baru Bapak Ibu. Yang kedua, kelola emosi. Kenapa? Karena kelola emosi itu sangat penting karena kita berhadapan langsung dengan siswa yang sifatnya itu bermacam-macam. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Jadi resiliensi itu artinya adalah membangkitkan kembali para siswa-siswa kita yang mungkin mengalami kesulitan, hambatan. Selamat datang kepada Ibu Kepala Sekolah. Ya, mohon izin kok ya, aku ngomong dikit. Ya, itu tadi saya ulang lagi. Jadi tumbuhkan resiliensi ini di antara materi yang kami terima dari kegiatan Pasda atau fasilitator daerah di Palembang kemarin. Tumbuhkan resiliensi itu di antara salah satu materinya, atau bagaimana cara kita membangkitkan kembali para siswa kita yang dalam menghadapi keterpurukan. Kadang-kadang siswa kita ada yang terpuruk masalah-masalah pribadi, masalah di sekolah, masalah-masalah di rumah, dan itu ternyata sangat penting kita menumbuhkan atau membangkitkan, memotivasi anak agar bisa bangkit kembali. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Saya rasa kolaborasi paling penting. Jadi setiap guru kita semua memang seharusnya dalam menghadapi siswa harus ada kolaborasi antara guru BK, stakeholder lah. Jadi dari keseluruhan kita, mulai dari guru, waka, kepala sekolah, semuanya harus bersinergi untuk bersama-sama kita menjadikan
anak-anak siswa kita, mendidik anak-anak kita agar menjadi lebih baik. Kemudian yang ketujuh, menata situasi. Itu di antara materi-materi yang telah kami terima dari kegiatan di Palembang, kegiatan calon fasilitator daerah. Dan ini tidak kami sampaikan semua Bapak Ibu, ya. Sebenarnya kami sudah siapkan 4 materi. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan residensi, dan bangun kolaborasi. Menurut saya penting itu 4 materi itu sangat penting kami sampaikan. Tapi ternyata tadi kata fasilitator nasional cukup 2 saja. Jadi insya Allah akan kami sampaikan, tapi ya agak kami settle sedikit Bapak Ibu. Tujuan umum kita menerima atau mempelajari dari 7 jurus BK hebat tadi Bapak Ibu secara umum adalah tujuan guru itu menerima materi adalah meningkatkan kompetensi secara pribadi kita, kemudian profesional dalam melaksanakan tugas bimbingan dan pembelajaran yang berorientasi pada pertumbuhan karakter dan kesejahteraan psikologis peserta didik. Jadi kita mempelajari ini Bapak Ibu, diantaranya adalah agar secara pribadi kita menghadapi anak didik kita bisa lebih baik, dan secara profesional juga begitu Bapak Ibu. Materi yang pertama Bapak Ibu, walaupun sebenarnya ini bukan materi yang utama, tapi kami pikir ini salah satu yang paling penting. Jadi akan kami singgung sedikit. Yang pertama materi itu kenali potensi Bapak Ibu. Jadi ternyata kita kepada para siswa itu kan unik Bapak Ibu. Artinya setiap siswa antara satu dengan yang lain itu agak berbeda. Bukan agak berbeda, memang berbeda. Ternyata ketika kita menghadapi para siswa itu harus dengan cara yang berbeda juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, kita diantaranya adalah harus mengenali potensi dari para siswa. Apa yang dimaksud dengan kenali potensi itu sudah saya rincikan. Yang pertama, identifikasi kelebihan dan kekurangan siswa. Jadi makanya sebelum kita melaksanakan SPMB pas penerimaan siswa, kita dilakukan semacam identifikasi kelebihan dan kekurangan siswa agar siswa itu terlihat apa kekurangan dan apa kelebihannya Bapak Ibu. Yang kedua, menemukan minat dan bakat para siswa. Jadi para siswa itu ternyata sebenarnya satu dengan yang lain itu ada minat dan bakat masing-masing. Kemudian memahami nilai-nilai dan tujuan hidup. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Yang kelima, mengatasi rintangan dan kegagalan. Jadi ini diantara kita harus mengenali potensi dari para siswa. Nah, ini diantara potensi seseorang, karena kecerdasan itu macam Bapak Ibu. Ada orang di antara mereka itu cerdasnya dalam sisi linguistik verbal. Artinya seseorang itu cerdasnya kebiasaan untuk berbicara. Ada juga interpersonal, seseorang yang bisa secepatnya menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ada. Kemudian ada cerdas naturalistik atau cerdas yang berhubungan dengan alam. Ada orang yang ketika dia berada dengan alam seperti Panji, nah, itu yang dia lebih cerdas dengan alam, natural dengan alam. Nah, jadi itu kecerdasan termasuk kecerdasan naturalistik. Cerdas musikal, ada orang antara satu dengan yang lain ketika bermain gitar, bermain musik itu cepat. Ada juga orang yang biasa saja tidak bisa. Ya itu karena memang sudah diberikan kecerdasan musikal. Ada orang cerdas logika atau matematika atau cerdas secara matematik. Ada juga cerdas body kinestik atau biasa disebut dengan kecerdasan olahraga seperti Mega yang main voli itu, Megatron. Itu kalau kita ngaji belum tentu baca. Nah, tapi memang kecerdasannya berada di situ Bapak Ibu. Yang selanjutnya cerdas visual spasial. Nah, jadi secara spasial seperti contohnya orang yang bisa membaca peta, navigasi dan sebagainya. Nah, jadi ini diantara kecerdasan yang ternyata seluruh siswa itu memiliki.
dan tidak seluruhnya itu memiliki semuanya. Dan itu harus kita pahami Bapak Ibu, ya, karena kita menghadapi siswa secara unik. Ini diantara gaya belajar. Ini sepertinya setiap SPB kita pernah lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, para siswa itu gaya belajarnya berbeda-beda. Jadi kenapa kita itu terkadang dengan para siswa itu ketika kita mengajar ada para siswa yang ya lari-lari atau apalah. Jadi yang membuat kita secara pribadi agak marah kan. Ternyata memang Bapak Ibu di antara mereka itu Bapak Ibu gaya belajarnya memang menyesuaikan dari mereka sendiri. Tuh, di antara salah satu di antaranya. Jadi ada orang yang gaya belajarnya itu visual. Jadi gaya belajar visual ini orang yang ketika belajar harus melihat gambar, melihat video. Jadi gaya belajarnya itu harus seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misal orang yang dengan gaya lain, dengan gaya visual, kemudian kita suruh mereka mendengarkan, kita bercerita, maka tidak nyambung Bapak Ibu. Karena dia memang secara visual. Jadi bagaimana cara pembelajarannya Bapak Ibu? Maka gunakan gambar, gunakan peta konsep, atau biasa dengan video dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang semacam itu perlu kita ketahui. Jadi para siswa itu unik, ya. Mungkin ada di antara siswa kita yang mereka itu mempunyai gaya belajar visual. Jadi kalau dia bergaya visual, ketika mendengarkan kita dengan metode ceramah, maka dia agak susah nyambung. Nah, hal seperti ini bisa kita ketahui dengan beberapa instrumen penantian. Yang kedua, gaya belajar auditori. Artinya seseorang siswa itu bisa menerima pembelajaran memang dia secara mendengar. Nah, ini yang ketika kita menggunakan metode ceramah, nah ini pas. Kenapa? Karena siswa tersebut memang dia secara gaya belajarnya harus mendengarkan auditori. Ya, jadi gaya belajarnya Bapak Ibu diskusi, tanya jawab, mendengarkan rekaman lagu-lagu edukatif. Yang penting dia mendengarkan. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini adalah melaksanakan pengalaman langsung. Jadi diajak langsung Bapak Ibu. Jadi memang di antara ketiga ini anak-anak kita itu mempunyai semua. Ada yang di antara salah satunya hanya gaya visual saja. Ada yang kinestetik, ada yang auditori Bapak Ibu. Jadi tidak semua. Kalau misalnya kita mengajar itu menggunakan auditori atau hanya berceramah, maka orang siswa-siswa yang mempunyai gaya belajar visual kinestetik itu susah masuk. Nah, makanya di antara kita mengajar itu ya ketika kita mengajar ada yang perlu gilir ngomong. Ya karena yang ngomong sering, kalau bahasa kita sering Bapak Ibu, ngomong saja itu di antara mereka itu ya memang dia kinestetik. Orang tersebut memang pengen pengalaman langsung. Jadi hal semacam ini sebenarnya memang perlu kita lakukan. Nah, ini di antara instrumen sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Biasanya SPB kita sudah melaksanakan ini Bapak Ibu. Ya, ini melihat gaya belajar siswa itu diantaranya dengan memakai instrumen. Bisa instrumen aplikasi tes gaya belajar, bisa instrumen kuesioner visual, aural, auditori, atau melihat seseorang itu di bagian mana gaya belajar tersebut. Bisa dengan kuesioner, observasi atau wawancara. Ini salah satu Bapak Ibu aplikasi yang ada yang sering kita pakai setiap SPB. Ibu ya, yang ini aplikasi gaya belajar yang setiap SPMB itu di anak-anak disuruh membawa HP untuk melaksanakan ini. Nah, inilah sebenarnya tujuannya, melihat mereka itu membagi per kelompok-kelompok mana yang auditori, mana yang visual, mana yang ini termasuk di kinestetik Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar, memang kita mengajar sudah sesuai dengan gaya belajar mereka. Ini Bapak Ibu ya, saya rasa sepintas saja inilah. Jadi sekarang kita masuk ini yang paling penting Bapak Ibu. Materi yang kedua itu namanya
Iya. Sebenarnya dulu Bapak Ibu sebelum masuk materi kedua ya. Jadi Bapak Ibu sekarang ini bicaranya memang yang di depan ini harus diikuti dulu Bapak Ibu ya. Gantian. Jadi Bapak Ibu kalau tepuk pagi itu 1 kali, kalau tepuk siang 2 kali, kalau tepuk sore 3 kali, kalau tepuk malam tidak bertepuk. Ya Bapak Ibu ya. Ya bisa tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Iya, kan untuk kita semua itu. Ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Padahal saya tadi di rumah itu takut kalau tidak ikuti. Dan ternyata kalau mau masuk. Bapak Ibu sekalian, kita masuk yang materi yang kedua itu namanya kelola emosi. Kenapa kita perlu mengelola emosi Bapak Ibu? Karena kita berhadapan langsung dengan siswa yang unik sifatnya, yang unik perilakunya. Jadi setiap hari kita menghadapi siswa yang berbagai macam perilaku yang ternyata kita harus dapat mengelola emosi kita. Kalau misalnya bisa mengelola emosi seperti yang di TV-TV itu Bapak Ibu, ya walaupun sebenarnya kita sering Bapak Ibu ya, tapi ini ternyata baru dapatkan ternyata kita sebagai guru harus dapat mengelola emosi. Sebelum kita masuk ke sini Bapak Ibu, saya akan membagi lembar ini. Maaf Bapak Ibu ya, agak ngaju-ngaju dikit. Iya. Bapak Ibu, jadi itu adalah kertas emosi Bapak Ibu. Nah, jadi di antara yang kami dapatkan di kegiatan Upaskah kemarin. Jadi jangan dihancurkan dulu Bapak Ibu. Supervisor. Supervisor aku deh. Supervisor aku deh. Bapak Ibu sekalian, jadi kertas yang sudah saya bagikan itu adalah emosi kita, kertas emosi namanya. Jadi nanti akan kami ceritakan suatu cerita, kemudian itu anggap sajalah itu adalah Bapak Ibu, dan nanti emosi Bapak Ibu bisa Bapak Ibu terapkan di kertas itu. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti merasa senang, maka Bapak Ibu cukup elus. Dia elus saja Bapak Ibu. Kalau misalnya dari cerita yang saya sampaikan ini Bapak Ibu merasa kesal, maka boleh Bapak Ibu remas. Nanti meremasnya Bapak Ibu remas boleh. Kemudian kalau Bapak Ibu marah, maka kertas itu boleh Bapak Ibu sobek. Iya, nanti saya cerita itu nanti anggaplah isi dari cerita itu adalah Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau misal Bapak Ibu senang, maka Bapak Ibu silakan elus. Kalau Bapak Ibu kesal, maka Bapak Ibu boleh meremas. Kalau Bapak Ibu, jangan remas kertas Bapak Ibu, jangan yang lain. Kalau Bapak Ibu misal merasa marah, maka boleh Bapak Ibu sobek. Nanti dari cerita ini saya juga nanti akan minta referensi dari Bapak Ibu. Ya, Ibu-ibu yang lihat. Kita boleh Bapak Ibu ya. Suatu hari Bapak atau Ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Ketika di perjalanan tiba-tiba motor Bapak Ibu pecah ban, sehingga Bapak Ibu harus mendorong sepeda motor menuju ke bengkel
yang jauh, agak jauh lah. Setelah selesai diperbaiki, Bapak Ibu berangkat dengan terburu-buru ke sekolah. Sekarang coba Ibu salurkan ke atas itu. Sudah Bapak Ibu? Ada mungkin. Ya, Papa ini kan memang sering kan. Sabar bisa berapa kali kan? Sudah Bapak Ibu? Kalau Bapak pagi karena sering kecapat, maksudnya kedua Bapak Ibu ya. Nah, ketika sampai di sekolah, belajar akan dimulai di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum selesai emosi Bapak Ibu stabil, tiba-tiba anggun datang. Murid Bapak Ibu di kelas masuk terlambat. Kemudian dia menunduk sambil berkata, maaf Pak Bu, saya telat karena dalam keadaan mengantuk. Sekarang coba luapkan emosi. Ya. Oh jadi terus Bapak Ibu ya. Ya. Sudah belum ya? Kita masuk yang ketiga. Pelajaran pun dimulai. Namun baru 1 detik pelajaran dimulai Bapak Ibu baru menyadari ternyata tas Ibu ketinggalan di bengkel yang berisi administrasi pembelajaran, yang berisi buku-buku, uang dan barang-barang yang lain. Pada saat di bengkel tadi, coba luarkan di dalam kertas itu. Ya. Yang pasti yang misalkan yang punya motor kan. Kalau yang keempat Anda kan. Yang keempat, tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas, tok tok tok, kemudian membuka pintu dan menghampiri Bapak Ibu. Kemudian berkata, maaf Bapak Ibu, saya pamannya Anggun. Sebetulnya Anggun sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, si Anggun tetap maksa untuk masuk ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Anggun karena ayahnya masuk ICU. Sekarang Lulus lagi. Masih bagus. sudah Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, ternyata Paman Anggun mengeluarkan sebuah tas. Oh ya Bapak Ibu guru, ketika lewat di daerah perbengkelan, saya menemukan tas yang tertinggal di sana. Saya tadi cek isinya, ternyata isinya buku, uang, dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Bapak Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemilik. Setelah dilihat, ternyata tas itu adalah tas Bapak Ibu yang tertinggal tadi. Sudah. Dan selanjutnya karena seluruh kas tadi sudah berangkat Bapak Ibu, kemudian pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Sekarang Bapak Ibu tugasnya adalah coba angkat diangkat tas itu. Masih bersih. Jarang sekali ada kertas yang halus. Jadi kertasnya bermacam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang sudah rampung, ada yang sudah salah. Ya, sekarang kita diskusi atau menggali dari apa yang telah kita laksanakan tadi. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang tadi? Masih bagus Pak. Nih, Bapak Ibu, jadi kertas yang diremas
meskipun bisa diluruskan, diperbaiki, tidak akan pernah benar-benar mulus. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Jadi maka akan selalu ada bekas lipatan dan kerutan yang tersisa. Ini menjadi simbol dari perasaan seseorang Bapak Ibu. Ketika seseorang siswa itu pernah kita sakiti, pernah kita rendahkan, pernah kita marahi dengan cara yang tidak membangun Bapak Ibu, maka luka emosional kemungkinan besar itu tetap ada bekas. Nah, artinya apa? Kita dengan siswa itu harus menjaga emosi. Bapak Ibu. Yang kedua, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan di kertas tadi? Tidak menyesal. Ya, kalau dengan kertas tidak menyesal Bapak Ibu. Tapi maksudnya kan kalau itu adalah emosi Bapak Ibu yang Ibu luangkan ke siswa, ya tentu kita menyesal Bapak Ibu ya. Ya, saya saja secara pribadi mungkin beberapa kali pernah mencubit atau dengan memukul dengan bisa itu pun terkadang ketika berada di ruangan itu ada rasa penyesalan. Anak ini merasa sakit atau tidak merasa sakit hati lah maksudnya kan. Kalau sakit mungkin ya bisa hilang lah. Tapi kalau sakit hati kadang-kadang mereka tuh sampai kemana-mana. Jadi kadang kita merasa nyesal sendiri ketika berada di ruangan. Dan ini diharapkan Bapak Ibu kita merasa menyesal. Ya. Kalau dengan kertas ya mungkin tidak menyesal karena itu kan bisa kita buang. Tapi dengan siswa maka tetap harus kita merasa menyesal karena kita sudah melakukan sesuatu yang menurut kejiwaan tidak baik. Yang ketiga, jika kertas itu adalah siswa kita Bapak Ibu, maka seharusnya kita bersikap seperti apa Bapak Ibu? Lembut. Ketika kita sudah dengan siswa itu sudah terlanjur melakukan peluapan emosi yang tidak baik, maka seharusnya adalah kita meminta maaf Bapak Ibu. Ya. Jangan gengsi, betul. Jangan gengsi dengan siswa. Ya, mentang-mentang kita seorang guru malas kita minta maaf. Mungkin secara personal kita bisa ajak ke ruangan kita untuk meminta maaf Bapak Ibu. Jadi itu salah satu di antara yang kita harus lakukan dengan siswa kita Bapak Ibu. Tuh. Sekarang kita masuk ke konsep Bapak Ibu. Apa itu emosi? Emosi itu Bapak Ibu diartikan sebagai perasaan yang muncul dalam diri seseorang manusia sebagai respon dari situasi tertentu. Jadi emosi Bapak Ibu merupakan respon secara impulsif atau secara muncul tiba-tiba dari situasi yang kita rasakan dalam suatu kondisi. Jadi ketika kita merasa marah dengan seseorang, merasa kesal, maka tentunya kita akan menampakkan wajah rasa marah atau kesal tersebut. Itu dianggap emosi itu ya. Atau misal ketika kita dikasih hadiah oleh suami kita, maka emosi yang kita keluarkan apa Ibu? Senang. Mungkin kan kalau kita diberikan hadiah oleh suami kita, kemudian kita langsung marah. Mungkin kan, kecuali hadiahnya itu kosong isinya. Tapi kalau hadiah tersebut benar ada isinya dan ternyata sesuai dengan yang kita harapkan, apalagi misal kita dikasih oleh suami kita itu misal iPhone yang paling mahal, itu pasti Bapak Ibu mau diajak apa aja oleh suami kita pasti kita mau. Kenapa? Dikasih hadiah itu kan. Jadi pasti kita meluapkan ekspresi bahagia kita itu bisa dengan tingkah laku kita, bisa dengan luapan yang ada di wajah kita. Itu namanya emosi. Jadi sebagai contoh, saat kamu merasa senang, umumnya kita semua pasti tersenyum, bisa tertawa, riang, dan bisa berinteraksi secara positif. Nah ini, ketika dikasih hadiah, maka umumnya seseorang itu akan merasa senang. Ketika seseorang merasa takut, nah ini, sebelum tadi saya takut Bapak Ibu di sini, tapi sekarang setelah saya berbicara ini, alhamdulillah jadi riang lagi. Agak umum kan? Karena akan menghadapi Bapak Ibu yang jauh sebenarnya lebih senior daripada saya. Kemudian itu ketika
Jadi ketika Bapak Ibu sedih maka ekspresinya tentu seperti ini. Ketika tertawa Bapak Ibu seperti ini. Ini mirip seperti itu maaf. Kalau tertawa. Ini ketika jijik. Ketika seseorang jijik dengan sesuatu maka ekspresinya juga seperti itu. Itu ternyata merupakan salah satu dari emosi. Ini ekspresi marah, bisa juga kesal. Nah ini ekspresi seperti ini yang sering kita luapkan dalam kondisi yang tiba-tiba muncul ketika kita merasakan suatu kondisi yang kondisi tersebut akan memunculkan emosi-emosi terhadap kita. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah 8 emosi dasar kita. Jadi secara dasar Bapak Ibu, emosi kita itu ada 8. Jadi seluruh kita ini emosi kita ada 8 secara umum. Dasarnya yang ini ada rasa marah, ada rasa takut, ada rasa antisipasi, ada rasa terkejut, senang, percaya, jijik, sedih. Ini diantara 8 emosi dasar yang setiap orang itu ada, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat di sini dan ini merupakan dan ini semua Bapak Ibu emosi dasar ini jangan kita menghilangkan emosi-emosi seperti marah misalnya saya menghilangkan emosi marah tidak bisa Bapak Ibu. 8 emosi dasar ini sudah pasti setiap manusia itu ada. Nah, tinggal kita bisa mengelolanya dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu, emosi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, emosi positif. Jadi ada emosi yang itu bisa menjadi positif atau baik. Kemudian yang kedua ada emosi negatif Bapak Ibu. Nih, apa itu emosi positif Bapak Ibu? Adalah respon emosional yang menyenangkan atau sesuatu yang diinginkan. Seperti merasa bahagia, nyaman, sejahtera, rasa gembira, cinta, syukur atau bangga. Ini merupakan emosional yang positif. Yang kedua, emosi negatif. Jadi perasaan tidak menyenangkan atau menyusahkan seperti rasa marah, cemas, sedih. Kemudian emosi emosional tersebut Bapak Ibu sebenarnya normal bagi kita semua. Hanya saja bagaimana cara kita bisa mengelola emosi-emosi tersebut dengan baik. Sekarang Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu coba lihat gambar di sini. Kalau senyum masuk di mana Bapak Ibu? Emosi negatif atau positif? Positif. Kalau tertawa Bapak Ibu? Kalau marah? Kalau kaget? Kaget itu yang bisa masuk negatif Bapak Ibu. Kalau menangis, seseorang itu ketika dia hatilah atau merasa seperti itu bisa negatif. Kalau berpikir positif. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kita semua sudah tahu Bapak Ibu mana emosi negatif, mana emosi yang positif. Ya. Nih, ini namanya papan cuaca emosi Bapak Ibu. Saya rasa di antara Bapak Ibu pada pagi hari ini di antara 7 emoji yang ada di depan ini ada yang Bapak Ibu sekarang ini rasakan Bapak Ibu. Ada yang merasa senang, bahagia, ada yang merasa malu, ada yang merasa sedih, takut, ada marah, senang ataupun bingung. Bapak, saya lihat juga di sini ada yang bingung juga Bapak Ibu. Ada yang wajahnya mirip dengan orang bingung kan? Ada di sini. Jadi di antara itu bisa ya dikatakan ini Bapak Ibu. Ya. Ibu Hermiati kira-kira perasaannya mana? Sekarang malu. Ya. Jadi hari ini ternyata Ibu Hermiati merasa malu. Tinggal alasan malunya kenapa Bapak Ibu. Nah itu jadi di antara gambar-gambar yang ada di depan ini mungkin di antara salah satunya adalah termasuk kondisi Bapak Ibu sekalian. Refleksi dari kegiatan papan emosi ini Bapak Ibu hari ini dari papan tersebut ternyata kita bisa belajar mengenali perasaan diri kita melalui papan emosi.
Jadi dari gambar-gambar yang telah ditampilkan tadi Bapak Ibu, kita yang ada di sini bisa memahami ternyata ketika marah seperti ini, ketika sedih seperti ini, ketika takut seperti ini, ketika kita jijik juga seperti ini. Jadi itu di antara refleksi, di antara 4 emosi yang ada. Nah sekarang itu gambar apa Bapak Ibu? Dinosaurus. Dinosaurus Bapak Ibu. Jadi ini ada yang namanya Dinosaurus reptilian brain. Artinya kita itu Bapak Ibu, ketika kita emosi kita sudah meluap, maka kita ada di otak itu ada tiga bagian utama. Ada neocortex, kemudian limbic brain dan reptilian brain. Jadi kalau neocortex itu Bapak Ibu itu rasional thinking brain. Apa Bapak pagi berpikir rasional. Jadi ketika ketiga otak itu Bapak Ibu jadi mempunyai fungsi masing-masing. Kalau neokortex itu artinya bagian otak kita yang bisa berpikir secara rasional. Kemudian kalau limbic brain itu fungsinya adalah agar kita bisa berpikir terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan. Kalau reptilian brain atau bisa disebut dengan otak reptil, maka yang bagian ini adalah bagian yang tanpa berpikir tapi bertindak. Jadi bertindak dulu baru berpikir Bapak Ibu. Jadi yang bagus yang mana Bapak Ibu? Neokortex dengan limbic brain. Jadi kalau neokortex itu rasional, jadi kita berpikir secara rasional terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu limbic brain, itu artinya sebelum kita bertindak kita berpikir terlebih dahulu. Ada tidak ini masalah di kemudian hari. Sedangkan reptilian brain itu bertindak langsung, impulsif. Tiba-tiba ketika ada kondisi yang membuat kita itu marah atau emosi, tiba-tiba kita langsung marah atau emosi. Kemudian kita melakukan sesuatu yang tanpa kita berpikir terlebih dahulu. Nah itu dianggap seperti dinosaurus Bapak Ibu. Dinosaurus itu kan marah Bapak Ibu, tanpa melihat teman, melihat apapun dia harus marah. Nah jadi kalau melihat dari gambar ini Bapak Ibu, kita diharuskan berpikir seperti yang satu dan kedua tadi. Coba sekarang Bapak Ibu angkat tangan. Nah, diangkat tangan. Ketika rasa marah kita itu Bapak Ibu, ketika kita rasa marah, maka tangan kita itu seperti ini. Iya kan? Kalau kita kan emosi kan mau nampar, mau ini seperti ini. Ini kalau seperti ini Bapak Ibu, ini dinosaurus. Dinosaurus artinya kemarahan kita itu sudah memuncak. Artinya reptilian brain kita itu sedang memuncak. Belum ada bawahnya nih. Artinya kita belum bisa mengelola emosi kita. Nih. Jadi contoh seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini nih otak dinosaurus yang lawan juga otak dinosaurus. Ini seperti contoh Bapak Ibu. Ini salah satu di antara orang yang tidak menggunakan reptilian brain atau menggunakan otak reptil seperti dinosaurus. Jadi gurunya itu dalam keadaan marah, ternyata muridnya pun marah. Jadi kalau marah bertemu marah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nih, ini sebagai contoh Bapak Ibu. Kalau misalnya kita dengan murid kita seperti itu, ya, kita dalam posisi reptilian brain, ternyata siswa kita juga seperti itu, maka akan muncul sikap seperti itu dari siswa. Jadi bagaimana seharusnya ketika kita menghadapi orang yang sedang dalam reptilian brain atau dalam keadaan Bapak Ibu, coba lihat sini. Satu lagi Bapak Ibu.
Yang baju putih itu dalam keadaan marah Bapak Ibu. Sedangkan yang baju hitam itu itu pawangnya Bapak Ibu. Jadi dia menarik napas untuk menjadi pawang dari dinosaurus tadi. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, seperti ini hasil. Iya. Jadi dari video tersebut Bapak Ibu, kalau misalnya kita menghadapi siswa itu posisi siswa misal dalam keadaan reptilian Brian atau dalam keadaan marah, maka kita harus menjadi pawang Bapak Ibu. Jadi, tapi kalau misal kita sama-sama menjadi reptilian Brian, maksudnya sama-sama marah, maka hasilnya seperti tadi, maka akan ribut dan tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita seperti yang anak kecil tadi, yang satu sebagai reptilian Brian, yang satu mempunyai pawang orang marah, maka akan terselesaikan dengan baik. Nah, sekarang apa yang kita lakukan apabila emosi tidak terkontrol, Bapak Ibu? Kita melakukan metode tanya. Yang pertama, seperti yang ada dalam video anak kecil tadi, tenangkan diri, ambil nafas kita dalam-dalam untuk menarik kembali emosi kita yang sedang memuncak. Kemudian kita jedahkan sejenak, jeda sejenak, jangan langsung melakukan sesuatu dalam keadaan marah. Kemudian Bapak Ibu ucapkan kata-kata penenang. Kan sering kan? Istighfar, tenang. Atau mungkin ya dengan cara lain lah Bapak Ibu. Ketika kita marah mungkin kita tinggalkan dulu sejenak. Jadi itu di antara salah satu metode yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi orang yang berani. Kemudian yang kedua, selain kita tenangkan sejenak, kita akui emosi yang kita rasakan. Jadi kalau misal kita merasa marah, Bapak Ibu ungkapkan saja aku marah. Kalau misal kita sedih, ungkapkan aku sedang sedih. Kenapa? Karena itu salah satu dari metode agar marah kita itu berkurang. Ya, kita kan biasa kan kalau bisa kita sedang marah dengan suami, misal kata suaminya, kamu marah, padahal marah ya. Jadi hal seperti itu, emosi-emosi yang seperti itu belum tidak terluapkan. Maka ternyata di antara metode yang baik adalah kita akui emosi kita. Ketika anak-anak kita dalam keadaan emosi, maka suruhlah anak itu meluangkan atau menuangkan rasa emosi mereka. Kalau mereka itu marah, maka kita suruh mereka ungkapkan marah. Kemudian Bapak Ibu tanpa harus menghakimi tadi. Jadi misal kita ini kan misal ada orang yang marah, kita langsung menghakimi, jangan marah. Ya memang orang marah nggak bisa kita ini. Jadi kalau mereka sedih ya biarlah mereka sedih dulu. Jadi mereka tuangkan ke ekspresi mereka terlebih dahulu. Kemudian baru kita nilai kembali situasi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Baru kita cari penyebab dari masalah tersebut. Ketika dia marah Bapak Ibu, maka seharusnya bagaimana cara kita mencari penyebab dari rasa marah tersebut. Nih. Kemudian yang terakhir, yakinkan diri kita Bapak Ibu setelah kita mengetahui penyebab dari rasa marah atau rasa sedih atau lain sebagainya itu, maka baru kita ambil tindakan. Bagaimana cara mengambil tindakan? Yang pertama Bapak Ibu bisa mencari seseorang untuk meluapkan atau mencurhatkan apa masalah Bapak Ibu. Yang kedua, berbicara dengan orang lain, kita ajak berbicara, meluapkan. Kemudian yang kedua, kita luapkan emosi kita tersebut dengan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya olahraga, menulis, ya, atau apapun itu. Kalau saya di rumah Bapak Ibu kalau sedang marah, ada organ di rumah kan, main organ saja. Ada orang yang meluapkan emosinya ketika dia marah, dia mungkin menabuk drum. Dia pasangkan foto orang yang dia marah itu, pasangkan di situ. Nah, itu salah satu meluapkan emosi yang sedang memuncak tanpa kita melukai orang lain. Nah, sekarang apa yang kita lakukan apabila emosi tidak terkontrol? Oh, tadi sudah. Nah, ini
bagaimana sikap yang harus dimiliki seseorang kepada siswa? Yang pertama Bapak Ibu, ini di antara kesimpulan dari materi ini. Bagaimana sikap kita sebagai guru ya, kepada siswa? Yang pertama Bapak Ibu harus bisa mengelola emosi kita. Jadi emosi kita itu Bapak Ibu memang harus kita kelola dengan baik. Karena kita ini sebagai guru itu akan digugu dan ditiru, diteladani oleh siswa. Jadi kalau kita meluapkan emosi yang tidak baik dengan siswa, maka siswa itu sedikit banyak itu akan meniru dari apa yang kita tampakkan. Yang kedua, kita dengan guru itu harus tepat. Beberapa minggu ini Bapak Ibu banyak yang datang ke ruang BK, ke ruang saya. Itu ternyata mereka itu meluangkan, mencurhatkan masalah-masalah pribadi mereka. Jadi di antara mereka itu ada Bapak Ibu yang mereka itu sebenarnya saya itu males dengan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita seorang guru kan, terutama saya seorang guru BK harus mendengarkan itu Bapak Ibu. Ternyata mereka itu kalau didengarkan saja Bapak Ibu merasa tenang saja. Jadi di antara mereka yang datang kepada saya itu mencurhatkan, menceritakan mereka yang mempunyai masalah pribadi. Di antaranya adalah ada bapaknya yang nambah istri lagi, Bapak Ibu. Ada juga yang di antara mereka yang cerai dengan orang tua. Yang datang itu 4 orang, semuanya sama masalah. Oh, ngomongnya udah nggak selesai Bapak Ibu. Tapi kita dengarkan. Setelah mereka meluangkan itu Bapak Ibu, sebenarnya saya juga belum ada solusi. Bagaimana solusi kita dengan mereka? Tapi ketika mereka sudah meluangkan Bapak Ibu, ya kita rasa empati saja. Kita ya sabar. Ketika mereka telah mencurhatkan masalah mereka Bapak Ibu, ternyata mereka sedikit banyak sudah merasa tenang. Nah, ternyata itu yang harus kita lakukan dengan anak-anak kita. Dan salah satu di antara kita, Bapak Ibu, ada kemarin mungkin Bapak Ibu anggap siswa tersebut paling nakal di sini. Salah satunya itu. Jadi ternyata mereka itu ada yang datang kepada saya menceritakan itu. Padahal anaknya baik Bapak Ibu sebenarnya di 9G. Anaknya juga termasuk ketika kita jelaskan dia cepat mengerti. Ternyata di sisi lain dia sering bajunya tidak masuk, kemudian sering terlambat, pernah beberapa tidak masuk atau bolos. Ternyata di sisi lain dia mempunyai masalah pribadi, di antaranya adalah perpisahan antara bapak dengan ibu. Dan ini Bapak Ibu yang model seperti ini, maka sebenarnya ya kita salah satu di antara yang diharapkan mereka untuk menjadi tempat curhatan mereka Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu sebagai wali kelas, mungkin Bapak Ibu semua ada sesuatu yang seperti itu, maka kita harus bersikap empati. Yang ketiga, membangun hubungan dengan mereka. Bapak Ibu, kalau anak-anak kita itu jalinan hubungan kita dengan kita sudah baik, maka keterbukaan itu sudah pasti terjalin. Jadi sebelum anak-anak itu menceritakan apa masalah mereka, maka kita jalin hubungan sebaik mungkin dengan anak-anak kita, agar anak itu Bapak Ibu merasa nyaman, aman dengan perasaan. Yang keempat, kita sebagai guru kita seharusnya menjadi teladan baik, menjadi teladan yang paling baik untuk mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita adalah seorang guru digugu dan ditiru. Yang terakhir Bapak Ibu, materi terakhir Bapak Ibu. Sebenarnya banyak nih Bapak Ibu materi, cuman bisa sehari menurut Bapak Ibu. Tapi karena melihat dari emoji Bapak Ibu saudara, iya, ini mungkin materi dari Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak. Saya siapkan 51 slide Bapak Ibu. Dalam sehari saya sudah siapkan 51 slide untuk kegiatan kita hari ini. Ternyata ya karena sesuatu dan lain hal, maka materi tersebut tidak semua tersampaikan Bapak Ibu. Jadi akan saya ambil beberapa saja. Jadi kita masuk ke materi kolaborasi namanya itu. Jadi antara kita, saya sebagai guru BK, Bapak Ibu sebagai guru mapel, kemudian
kepala sekolah, wakil kesiswaan yang disebut dengan stakeholder Bapak Ibu yang saling berkaitan, maka ternyata kita semua harus berkolaborasi. Apa itu kolaborasi Bapak Ibu nih? Kolaborasi itu Bapak Ibu diartikan sebagai kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita Bapak Ibu, saya sebagai guru BK, Bapak Ibu sebagai wali kelas atau guru mapel, kemudian kepala sekolah sebagai puncak dari stakeholder Bapak Ibu, maka ternyata kalau kita ingin mencapai tujuan bersama, maka semuanya kita harus bekerja sama dengan baik, khususnya dalam konteks bimbing dan konseling. Jadi semua Bapak Ibu, sebenarnya yang jadi guru BK itu bukan hanya kami sebagai guru BK Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sebenarnya bisa mendapatkan ilmu ke-BK-an, dan itu sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena di antara guru BK itu ya kita harus sama-sama merasa dengan siswa itu adalah teman, Bapak Ibu. Jadi apa yang kolaborasi itu untuk guru BK, guru mata pelajaran, orang tua dan pihak lain yang berkepentingan demi kebaikan siswa. Nih, kolaborasi yang kita lakukan dalam keseharian Bapak Ibu. Jadi mayoritas murid mempunyai masalah pada umumnya. Jadi terkadang Bapak Ibu, saya sering menerima dari teman-teman sejawat, ada mungkin siswanya yang masalahnya ini tiba-tiba langsung diberikan kepada kami. Sebenarnya Bapak Ibu, itu ada manajemennya atau mekanismenya Bapak Ibu. Jadi ada yang masalah-masalah umum, ada masalah khusus, dan ada masalah yang harus ditangani secara cepat. Ini diantaranya Bapak Ibu. Mayoritas murid masalah siswa pada umumnya, secara umum. Maka masalah-masalah seperti ini Bapak Ibu secara universal secara umum bisa dibimbing oleh siapapun. Apa masalah yang diantaranya? Tingkatan 1 kalau bahasa kita, kalau kemarin tier 1 namanya. Saya ganti Bapak Ibu, tingkatan 1. Jadi misal kalau Bapak Ibu menemukan siswa kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif, maka ternyata guru tersebut bukan guru BK saja yang bisa melaksanakan bimbingan Bapak Ibu. Bapak Ibu wali kelas sebagai wali kelas, guru mapel bisa melakukan bimbingan kepada anak. Kemudian ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas. Ada kadang anak-anak yang diganggu anak-anak yang lain, saling penteli, saling subiti, hal-hal semacam itu tidak harus beruang BK Bapak Ibu. Bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu sebagai wali kelas atau guru mapel, Bapak Ibu. Kemudian ada seseorang yang misal ketidakhadiran atau keterlambatan ringan, sesekali atau 2 kali siswa kita yang tidak hadir, terlambat, itu jangan langsung ke ruang BK Bapak Ibu. Bukan tidak boleh, tapi maksudnya bisa dilaksanakan secara umum oleh guru mapel, oleh wali kelas atau guru BK. Itu karena masalahnya masih umum Bapak Ibu. Kemudian ada siswa yang memang perlu diarahkan. Di antaranya adalah ketika murid yang tidak merespon intervensi tingkatan 1. Jadi misalnya kalau siswa itu beberapa kali diperingatkan, dibimbing, ketidakhadiran tetap ada beberapa kali, maka baru bisa balik ke yang terarah Bapak Ibu. Yang seperti ini bisa langsung ke ruang BK. Kemudian ada permasalahan secara intensif harus dilaksanakan secara umum atau biasa disebut dengan layanan individual, dan itu memang dilakukan oleh guru BK. Di antaranya adalah gangguan mental seperti kecemasan berat. Ada siswa misal korban bullying, dia tidak mau sekolah dikarenakan ada gangguan bullying. Nah itu bisa langsung ke guru BK, atau bisa ke lebih atas lagi, mungkin kalau yang gangguan berat atau depresi atau pasca trauma, itu bisa kita arahkan referral atau alih tangan ke yang lebih ahli atau seperti psikologi atau psikiater Bapak Ibu. Jadi ini memang harus intensif dilaksanakan. Nih peran guru BK Bapak Ibu. Peran guru BK dan guru kelas atau guru mapel. Jadi peran pertama, kalau guru kelas atau mapel Bapak Ibu, tugas adalah
memberikan pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Sedangkan guru BK Bapak Ibu melaksanakan pelayanan yang memandirikan dan mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi ini diantara peran-peran guru BK dan guru kelas. Jadi bukan tidak sama Bapak Ibu, tapi memang ada pembagian porsi-porsi kerja di antara guru BK dengan guru kelas atau guru mapel. Jadi tidak semua sama, tapi tetap tujuannya satu, agar siswa itu menjadi lebih baik. Nah, ini indikator kenapa kita perlu kolaborasi antara guru BK, antara guru mapel, antara wakasiswaan, antara kepala sekolah dan orang tua siswa. Ini misalnya ada masalah murid Bapak Ibu yang ringan, maka itu bisa dilaksanakan oleh guru BK, guru kelas, wali kelas. Tuh, jadi masalah-masalah ringan itu ternyata semua bisa guru BK, tapi tidak langsung ke BK dulu Bapak Ibu. Bisa guru BK dulu menyelesaikan, bisa guru mapel, ya, bisa guru wali kelas. Jadi hal semacam ini Bapak Ibu, inilah yang namanya kolaborasi. Kalau tidak selesai dari guru BK, maka wali kelas bisa melakukan bimbingan. Ketika tidak selesai, maka kembali kami tidak selesai ke wakasiswaan, dan tidak selesai ke kepala sekolah. Kalau masih tidak selesai, maka kita lakukan konferensi kasus. Nah, disitulah nanti kita memberikan atau memusyawarahkan keputusan anak tersebut. Ke Bapak Ibu ya, sedang, berat, itu bisa ke kepala sekolah. Kalau kepala sekolah masih tidak selesai, maka bisa kita referral. Referral itu artinya alih tangan Bapak Ibu. Kalau misal ada anak seperti anak kita kan ada yang berkebutuhan khusus di sekolah kita, maka siswa tersebut tidak hanya kita yang membantu, maka sebenarnya orang yang berkebutuhan khusus itu bisa dilakukan dengan orang-orang yang lebih ahli. Di antaranya adalah mungkin psikologi ataupun dokter-dokter tertentu. Nah, ini diantara masalah-masalah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini murid bermasalah, diantaranya misal masalah kehadiran. Kalau misal ada siswa yang kita anggap kehadirannya minim, maka tentu kita harus ada referensi Bapak Ibu. Di antaranya adalah absensi dan lain sebagainya. Ya, kemudian kalau ada masalah-masalah hal lain Bapak Ibu, mungkin mingkat, bolos segala macam, maka kita juga harus ada referensi. Di antaranya mungkin dari guru piket, mungkin diantar dari satpam dan lain sebagainya. Jadi masalah-masalah siswa tersebut ketika kita ingin menyelesaikan Bapak Ibu, maka tetap harus kita ada referensi. Kalau tidak selesai di kita, balik ke guru BK. Kalau tidak selesai di guru BK, ke wakasiswaan. Kemudian kalau masih tidak selesai, maka diadakan konferensi kasus. Bapak Ibu ya. Nih, yang terakhir ya, bangun kolaborasi Bapak Ibu. Kenapa kita melibatkan orang tua dalam kegiatan kolaborasi Bapak Ibu? Ini di antara tujuannya. Pertama, meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan sekolah. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita mempunyai tujuan yang baik, di antara misal ada anak yang merokok Bapak Ibu, kemudian kita ingin anak tersebut bisa berubah, maka orang tua itu pun tetap harus kita panggil untuk mengajak kolaborasi. Kenapa? Karena sedikit banyak waktu itu lebih banyak di rumah Bapak Ibu. Kalau misalnya orang tua juga tidak mengawasi di rumah, maka ya bukan tidak percuma, tapi tetap susah kita mendapatkan hasil. Jadi kalau di sekolah kita awasi, mungkin di sekolah karena kita diawasi, anaknya tidak merokok. Tapi di rumah tidak diawasi oleh orang tua, maka ya sama saja. Anaknya tetap merokok. Contoh lagi, kalau misal main HP, anak-anak ngantuk, kemudian kita kasih bimbingan, anak-anak tidak boleh main HP, kita aturlah waktu. Tujuan orang tua didatangkan agar orang tua ketika di rumah bisa mengawasi anak-anak bermain HP, dan itu salah satu intervensi kita agar hasil dari yang kita inginkan itu bisa tercapai. Tapi kalau tidak ada kolaborasi, ya tidak akan, hasilnya juga susah Bapak Ibu. Yang kedua, mempererat hubungan dan komunikasi sekolah dengan rumah.
Kemudian yang ketiga, mengurangi miskomunikasi atau respons terhadap strategi sekolah. Yang keempat, mempercepat deteksi masalah. Jadi kalau misal siswa itu ngantuk di sekolah, maka tentu kita memanggil orang tua ingin mendapatkan informasi kenapa anak itu bisa ngantuk di sekolah. Baik ya. Kesimpulan. Kalau sampai kesimpulan ini mungkin emojinya tertawa Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi dari pangkal sampai akhir Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa perlu guru mengenali potensi siswa? Jawabannya adalah karena setiap siswa itu unik Bapak Ibu, memiliki kemampuan, minat, gaya belajar, dan latar belakang yang berbeda. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa guru perlu mengelola emosi? Karena guru adalah teladan emosi di kelas Bapak Ibu. Jadi emosi kita di kelas, emosi kita keseharian itu akan didukung dan ditiru oleh siswa. Yang ketiga, mengapa guru perlu bersikap resiliensi kepada siswa atau menumbuhkan sikap bangkit dan kesulitan? Karena resiliensi guru menular Bapak Ibu. Maka siswa akan belajar menjadi tangguh dari guru yang tangguh. Terakhir, mengapa guru perlu berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah siswa? Karena Bapak Ibu, masalah siswa itu kompleks, baik secara emosional, akademik, sosial ataupun keluarga. Jadi Bapak Ibu, masalah siswa bukan hanya tanggung jawab kita sebagai guru, tapi tanggung jawab semua pihak, baik guru, baik waka, baik guru mapel, kepala sekolah, orang seluruh pihak juga bertanggung jawab untuk bersama-sama kita menyelesaikan masalah siswa. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ya, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan, walaupun waktunya singkat. Bapak Ibu singkat apa waktunya? Ini singkat Bapak Ibu sebenarnya. Ini materinya agak cepat ke Bapak Ibu. Padahal tadi masih banyak sebenarnya cuma dicepatkan. Tapi alhamdulillah ini masih tersampaikan Bapak Ibu sedikit banyak. Kalau tidak bisa mendapatkan yang banyak, sedikit jadilah Bapak Ibu. Artinya dari apa yang kami sampaikan mudah-mudahan ada berkahnya. Kepada Allah kita bersama-sama mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kita foto-foto dulu Bapak Ibu. Paling dokumentasi Ke depan. ke depan. Oh iya. Depan jadi.